Halo anak-anak, kita berjumpa lagi belajar bersama Pak Indra. Ya, ini Pak Indra dari mana ini? Siapa yang tahu? Lihat ini. Iya betul, di tepi Danau Rawapening. Ya, karena Pak Indra tinggalnya dekat Danau Rawapening di Desa Bejale. Nah, ada apa di Danau Rawapening? Wah, banyak sekali, ada ikan, ada tumbuhan, ya, ada air. Wah, ini nggak bakal kekurangan air kalau di sini, airnya banyak. Oke, siapa yang tahu legenda yang menceritakan tentang kejadian Danau Rawapening? Wah, betul sekali. Cerita apa? Ya, Baru Klinting. Ya, nanti silakan yang mau bercerita, boleh dengan adik, kakak, atau dengan orang tua, ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi, belajar tentang muatan bahasa Indonesia tema 8. Kita akan membahas tentang alur cerita atau urutan cerita. Nah, ini cocok sekali karena di Danau Rawapening ini juga ada cerita tentang kejadian Danau Rawapening. Silakan anak-anak siapkan buku tulisnya, siapkan ballpoint, dan perhatikan dengan cermat apa yang Pak Indra jelaskan, ya. Silakan persiapkan diri kalian dengan baik. Oke, sekarang mari kita memasuki materinya. Selamat belajar. Kali ini kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia tema 8 kelas 5. Yang kita bahas adalah tentang urutan peristiwa dalam cerita atau juga disebut alur cerita. Yang akan kita dalami kali ini adalah yang pertama, pengertian urutan peristiwa atau alur cerita. Kedua, jenis urutan peristiwa atau alur cerita. Kemudian pada akhir nanti Pak Indra akan memberi anak-anak tugas atau pelatihan secara mandiri. Oke, kita langsung pada yang pertama. Pengertian alur cerita. Alur cerita adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita yang sambung menyambung berdasarkan hubungan sebab akibat. Jadi ini alur cerita atau urutan itu adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita, dan ini sambung menyambung menjadi satu kesatuan. Nah, urutan peristiwa ini tentu berdasarkan hubungan sebab akibat. Kemudian alur cerita memuat unsur yang meliputi peristiwa, konflik, dan klimaks. Ini biasanya kalau kita membaca sebuah cerita atau menonton sebuah film, itu diawali dengan sebuah peristiwa, sebuah kejadian atau timbulnya permasalahan. Awal bertimbulnya permasalahan, kemudian terjadi konflik, lalu proses, lalu pada akhir cerita itu yang disebut klimaks. Peristiwa atau konfliknya selesai. Nah, setiap cerita atau film pasti memuat unsur peristiwa, konflik, dan cerita. Misalnya di buku cerita tentang maling kundang, itu juga kalau kita cermati unsur-unsurnya pasti juga ada peristiwa, ada konflik, dan ada klimaks akhir cerita itu bagaimana. Ya, kita lanjutkan. Jenis urutan peristiwa atau alur cerita itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah alur maju. Alur maju adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan urutan waktu kejadian, atau cerita yang bergerak
ke depan terus, ya, bergerak ke depan, urutannya sesuai kejadian. Misalnya di dalam sebuah cerita ada permasalahan, kemudian ada terjadi konflik, kemudian konfliknya diselesaikan, lalu mencapai pada klimaks. Kemudian yang kedua ada alur mundur. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu. Kejadian atau cerita yang bergerak mundur, flashback. Misalnya ada orang menuliskan cerita, menceritakan masa lalu, berarti itu kan mundur, menceritakan masa lalu. Misalnya ada seorang kakek bercerita kepada cucunya bagaimana dia melakukan peperangan dulu misalnya. Tuh. Jadi itu namanya alur mundur. Ya. Kemudian yang ketiga adalah alur campuran. Nah, di dalam alur campuran ini merupakan alur yang di dalamnya itu ada alur maju dan ada alur mundur. Nah, ini pasti agak lebih rumit ceritanya. Nah, ini 3 jenis alur yang ada di dalam sebuah cerita. Ya. Nah, sekarang siapkan buku tugasnya dan silakan mencatat apa yang harus kalian lakukan hari ini. Yang pertama, kalian silakan mencari buku cerita atau bisa cari di internet kalau tidak ada buku di rumah, tapi ceritanya tentang cerita rakyat. Ya, cerita rakyat banyak sekali di Indonesia tentang cerita rakyat. Ya. Silakan cari ceritanya, kemudian dibaca. Silakan kalian baca dengan intensif, baca dengan sungguh-sungguh agar kalian dapat memahami alur ceritanya seperti yang Pak Indra sampaikan tadi. Kalian pahami ini termasuk alur maju, mundur, atau alur campuran. Jadi perlu membaca secara sungguh-sungguh, dinikmati bacanya. Karena ini waktunya di rumah banyak, silahkan dilakukan dengan santai, tidak usah tergesa-gesa. Kemudian kalau sudah membaca cerita yang kalian pilih tadi, tulislah jenis alur dalam cerita yang kamu baca. Ditulis alurnya apa, alur maju atau alur mundur, atau di dalam itu ada 2 alur atau alur campuran, maju dan mundur. Kemudian setelah kalian tentukan alur ceritanya, lalu ceritakan kembali dengan bahasamu sendiri. Jangan lupa direkam, lalu dikirim ke link yang telah disediakan oleh Pak Indra. Jadi nanti kamu merekam suaramu, kamu menceritakan cerita yang baru saja kamu baca. Jadi suaranya direkam, ya, bukan di video, direkam. Nanti rekaman itu dikirim ke Pak Indra. Apakah tadi misalnya kamu menulis atau mengatakan cerita yang kamu pilih itu alurnya maju, lalu kamu menceritakan, Pak Indra akan mendengarkan apakah itu benar-benar alur maju, tapi membacanya atau menceritakannya dengan bahasamu sendiri. Tidak usah panjang-panjang, kamu ambil intisari dari cerita itu. Oke, silahkan sekarang dikerjakan. Tidak usah semangat, harus tetap bahagia agar daya imunitasnya meningkat selama masa pandemik COVID-19. Selamat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.